apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang baik ya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Remina Tarigan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, bagus sekali. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pengendalian sosial. Adapun pokok bahasannya adalah pengertian pengendalian sosial, jenis-jenis pengendalian sosial, dan lembaga pengendalian sosial. Kita masuk yang pertama, pengertian pengendalian sosial. Nah, ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari pengendalian sosial. Yang pertama adalah pendapat dari Peter L. Berger. Menurut Peter L. Berger, pengendalian sosial artinya cara yang digunakan oleh masyarakat dalam menertibkan anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, serta tidak membangkang. Yang kedua adalah pendapat dari Joseph Rucek. Nah, menurut Joseph Rucek, pengendalian sosial artinya proses terencana yang cenderung menganjurkan, membujuk, atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok. Jadi, dari beberapa pengertian pendapat para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pengendalian sosial artinya upaya ataupun cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam perilaku menyimpang. Sekarang kita masuk materi yang kedua adalah jenis-jenis pengendalian sosial. Nah, ada beberapa jenis pengendalian sosial. Yang pertama adalah berdasarkan waktunya. Nah, berdasarkan waktunya, ada dua jenis pengendalian sosial. Yang pertama adalah pengendalian preventif, dan yang kedua pengendalian represif. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengendalian preventif. Nah, pengendalian preventif artinya pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain, pengendalian preventif ini merupakan tindakan untuk mencegah sebelum terjadi penyimpangan. Contoh yang pertama adalah seorang ayah yang sejak kecil telah menasihati anak laki-lakinya agar tidak merokok. Nah, hal tersebut tentunya bertujuan agar kelak anak tersebut tidak melakukan yang namanya merokok. Nah, dalam hal ini, sang ayah pun menunjukkan kepada anak laki-lakinya yakni perilaku yang tidak merokok. Contoh yang kedua adalah sekolah-sekolah mengadakan penyuluhan tentang bahaya dari narkoba dengan meminta bantuan dari pihak kepolisian. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk mencegah agar di kemudian hari tidak ada siswa yang mengkonsumsi narkoba. Nah, dari kedua contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa terdapat tindakan ataupun terdapat upaya untuk mencegah sebelum terjadi penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang yang kedua adalah pengendalian represif. Nah, pengendalian represif artinya pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pengendalian represif juga bertujuan agar individu menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Contoh yang pertama adalah seorang anak yang ketahuan mencuri uang ayahnya. Dalam hal ini, sang ayah pun akhirnya menghukum anak tersebut dengan cara mengurangi uang jajannya. Contoh yang kedua adalah seorang siswa yang ketahuan mencontek buku yang diletakkan di laci meja pada saat ulangan. Nah, dalam hal ini, sang guru pun akhirnya menghukum siswa tersebut dengan cara merobek hasil ujiannya. Sekarang kita masuk jenis pengendalian sosial yang kedua berdasarkan petugasnya. Nah, berdasarkan petugasnya, ada dua pengendalian sosial. Yang pertama pengendalian sosial formal, dan yang kedua pengendalian sosial non-formal. Nah, kita masuk yang pertama, pengendalian sosial formal. Nah, pengendalian sosial formal artinya pengendalian sosial yang dilakukan oleh aparatur negara, seperti misalnya polisi, jaksa, hakim, dan lain sebagainya.
Contohnya adalah polisi menangkap komplotan begal yang terbukti telah melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap salah seorang warga masyarakat. Sekarang yang kedua adalah pengendalian sosial non-formal. Nah, pengendalian sosial non-formal artinya pengendalian sosial yang dilakukan oleh warga masyarakat biasa. Contohnya adalah beberapa warga masyarakat menganiaya seorang warga karena terbukti mencopet salah seorang warga di terminal. Sekarang kita masuk jenis pengendalian sosial berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ada dua jenis pengendalian sosial. Yang pertama pengendalian sosial kuratif dan yang kedua pengendalian sosial partisipatif. Kita masuk yang pertama, pengendalian sosial kuratif. Nah, pengendalian sosial kuratif artinya pengendalian sosial yang dilakukan dalam bentuk pembinaan ataupun penyembuhan terhadap berbagai macam penyimpangan. Contohnya adalah memasukkan para pecandu narkoba ke pusat rehabilitasi untuk memperoleh pembinaan dan penyembuhan secara fisik. Yang kedua adalah pengendalian sosial partisipatif. Nah, pengendalian sosial partisipatif artinya pengendalian sosial yang dilakukan dengan mengikut sertakan pelaku untuk melakukan penyembuhan ataupun perbaikan perilaku. Contohnya adalah seorang mantan pencuri yang ditugaskan menjadi aparat keamanan, di mana hal tersebut tentunya bertujuan agar mantan pencuri tersebut meninggalkan profesi lamanya menjadi seorang pencuri. Sekarang kita masuk materi yang ketiga adalah lembaga pengendalian sosial. Nah, ada beberapa lembaga pengendalian sosial. Yang pertama adalah lembaga kepolisian. Nah, dalam hal ini, polisi bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut tentunya bertujuan agar masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, yang kedua adalah lembaga kejaksaan. Nah, dalam hal ini, jaksa bertugas sebagai penuntut umum, yaitu pihak yang melakukan penuntutan terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Perlu kalian ketahui bahwa pekerjaan lembaga kejaksaan pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari lembaga kepolisian yang menangkap dan menyidik pelaku-pelaku pelanggaran untuk dituntut bentuk pelanggarannya dalam rangka menciptakan keadilan bagi masyarakat. Sekarang yang ketiga adalah lembaga pengadilan. Nah, lembaga pengadilan bertugas untuk memeriksa kembali hasil penyelidikan dari kepolisian serta menindaklanjuti tuntutan dari kejaksaan terhadap kasus pelanggaran tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa lembaga pengadilan akan memutuskan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dalam persidangan. Sekarang yang keempat adalah lembaga adat. Nah, lembaga adat bertugas untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Nah, perlu kalian ketahui bahwa orang yang melanggar adat ataupun tradisi yang ada dalam masyarakat, maka akan dihukum oleh masyarakat. Adapun hukuman tersebut seperti misalnya dikucilkan ataupun diusir sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Sekarang lembaga pengendalian sosial yang terakhir adalah tokoh masyarakat. Nah, dalam hal ini, yang menjadi tokoh masyarakat biasanya adalah orang-orang yang dihormati, disegani, dan dijadikan panutan oleh masyarakat. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada dua tokoh masyarakat. Yang pertama adalah tokoh masyarakat formal dan yang kedua tokoh masyarakat informal. Yang dikatakan tokoh masyarakat formal adalah tokoh yang diangkat dan dipilih oleh lembaga negara. Contohnya adalah presiden, bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Sedangkan tokoh masyarakat informal adalah tokoh yang diakui dan diterima oleh masyarakat
karena dianggap pantas menjadi pemimpin dan panutan yang disegani. Contohnya adalah pemuka agama, ketua adat, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, para tokoh masyarakat tersebut diharapkan mampu memberikan keteladanan, bimbingan, nasihat, dan petunjuk kepada masyarakat agar dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu adalah lembaga-lembaga pengendalian sosial. Apakah kalian dapat mengerti apa yang telah Ibu jelaskan? Oke, bagus sekali. Nah, baiklah anak-anak Ibu, itu saja materi kita untuk hari ini, yakni tentang pengendalian sosial. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.